Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atima alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sholli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta berlimpah berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini Minggu, tanggal 24 November ya, kalau tidak salah hari Minggu, tanggal 24 November 2024. Semoga Anda semua dalam keadaan bahagia ya, bersantai bersama keluarga. Pada inspirasi kali ini, saya akan coba bercerita tentang dua orang sahabat ya, maksudnya dua orang bersahabat, dua orang berteman, dua orang yang bersahabat sejak kecil. Mereka dilahirkan di sebuah pelosok desa yang sangat masih asri begitu ya, dimana di lingkungan desa itu ada sungai, ada perbukitan ya, ada hutan, ada kalau di Sunda namanya lewi ya, kalau di Jawa namanya kedung. Jadi sungai tapi kemudian ada airnya yang lebih dalam, yang tenang ya, lebih lebar ya, itu namanya kedung kalau di Jawa. Makanya ada istilah kedung banteng. Kalau di Sunda namanya lewi munding, kedung banteng, sama aja itu istilahnya ya. Singkat cerita, dua orang bersahabat ini akhirnya ya, ketika selesai sekolah dasar mereka kemudian berpisah ya. Yang satu merantau ke kota ya, merantau ke kota, ikut dengan keluarganya yang sudah lama di kota ya, merantau ke kota. Dan singkat cerita, pada suatu waktu ketika sudah lama, berbilang waktu cukup lama, cukup panjang ya, terhitungnya mungkin antara 10 tahunan mereka berpisah ya, 10 sampai 15 tahun mereka berpisah, dan mereka sudah sama-sama jadi pemuda ya, sudah sama-sama dewasa begitu. Nah, yang merantau ini kemudian pulang ya, sahabatnya yang merantau ini pulang ke kampung dan ketemu dengan sahabat lamanya di kampung halaman. Katakan yang merantau itu si A, dan yang tetap di kampung halaman itu namanya si B lah. Saya tidak penting namanya, yang penting si A, si B. Yang merantau si A, yang tetap di kampung halaman namanya si B. Kemudian di hari itu si A pulang kampung dan menemui sahabatnya ya, si B.
Akhirnya kemudian asyiklah mereka ngobrol, bercengkrama, asyik mereka kemudian katakan bercerita ya tentang masa kecil mereka, masa mereka saat bersama-sama di waktu bermain dan sebagainya ya. Dan kemudian si A si B ini kemudian berjalan-jalan ya, berjalan-jalan, napak tilas tempat-tempat mereka bermain dulu ya. Sampailah kepada suatu tempat yang namanya Lewi tadi ya, tempat sungai yang lebih dalam begitu, yang airnya lebih dalam, sungainya lebih luas dan lebih dalam airnya. Nah, ngobrol lah mereka di situ santai. Dan kemudian si B ya, si B ini ketika asik ngobrol dia teringat ya bahwa di seberang sana ada sebuah pohon ya, katakan pohon mangga yang katakan sedang berbuah ya. Kemudian si B ini bilang ke si A, tunggu sebentar ya, saya mau ngambil mangga, barangkali ada yang matang ya, di seberang sana ada pohon mangga yang sedang berbuah, bisa kita nikmati bersama dan mudah-mudahan ada yang matang begitu. Nah, kemudian si A menunggu dan si B ini nyebrang air Lewi itu tidak dengan berenang ya, dan tidak melalui jembatan, tidak dengan berenang ya, dia loncat-loncat begitu saja ya, meloncat di atas air itu sampai kemudian ke tepi sana, ke seberang, dan pulangnya dengan membawa mangga pun ya melalui jalan yang sama, yaitu dia loncat-loncat di atas air tersebut. Nah, kemudian si A yang merantau ke kota itu terheran-heran. Wah, luar biasa ini. Sahabatku setelah berpisah lama ternyata sudah menjadi orang sakti ya. Orang luar biasa, orang sakti, bisa berjalan di atas air begitu ya. Karena menyeberangi sungai tidak dengan berenang, tidak melalui jembatan, tapi berjalan di atas air dengan loncat, begitu loncat lagi begitu sampai ke seberang. Demikian juga balik lagi dengan membawa mangga yang tadi diceritakan. Nah, terheran-heran dan terkagum-kagum si A ini kepada si B sambil bertanya, wah, kamu sekarang sudah jadi orang hebat ya, sudah sakti begitu, bisa berjalan di atas air. Nah, kemudian si B ini tersenyum ya, tersenyum dengan santainya. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya bukan dia hebat, tapi karena berjalannya itu dia berjalan di atas batu ya, berjalan di atas batu. Jadi ternyata di dalam sungai itu ada bebatuan yang bisa untuk pijakan ya, ada bebatuan yang bisa untuk pijakan, sehingga berjalannya itu loncat melalui batu-batu yang ada di situ ya. Nah, apa rahasia yang bisa diambil dari cerita ini? Rahasianya adalah bahwa seseorang yang memang sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi alamnya, sudah menjadi bagian daripada hidupnya, maka detail hal yang ada di dalamnya berkaitan dengan lingkungan sekitarnya, berkaitan dengan alam sekitarnya, dia pasti akan mengetahui dengan detail, sedetail mungkin. Termasuk si B ini mengetahui letak batu-batu di dalam sungai itu yang bisa dijadikan pijakan untuk loncat ya, itu. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah ya, ternyata bahwa bila mana kita betul-betul ya menjadi seseorang yang menjadi bagian dari kehidupan kita di suatu tempat, menjadi bagian dari kehidupan kita di suatu lingkungan, menjadi bagian dari kehidupan kita di suatu komunitas tertentu ataupun di manapun, maka ya pasti kita akan lebih tahu dari orang asing, kita akan lebih tahu dari orang lain yang tidak
mengetahui secara detail di lingkungan tersebut. Nah, lalu kemudian apa hikmah yang diambil darinya? Maka kadang kita ketika ketemu dengan sahabat lama kita, ketika kita ketemu dengan teman lama kita, kadang kita masih memperlakukannya seperti dahulu. Ya, seperti dahulu. Padahal tentu ya, dengan perkembangan waktu yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, tentu suasana sahabat kita pun akan berbeda. Maka jangan sembrono, jangan semudah kita memperlakukan sahabat lama kita atau teman lama kita seperti kita memperlakukannya di masa yang lalu. Begitu. Ya, misalkan juga ya, kita mungkin pernah mengetahui seseorang ya, yang mungkin dahulunya dalam keterjerumusan, dalam kubangan dosa, dalam kemaksiatan. Di suatu hari kemudian berjumpa dengan kita, belum tentu orang itu dalam posisi yang seperti dahulu kala. Boleh jadi dia adalah orang yang sudah bertaubat. Boleh jadi dia adalah orang yang sudah memperbaiki diri. Boleh jadi ia adalah sudah menjadi seorang yang alim, yang lebih bertakwa daripada kita. Nah, maka perlakukan orang itu jangan memperlakukan seperti halnya dahulu kita memperlakukan dia. Maka perlakukan siapapun orang yang di hadapan kita adalah perlakuan yang setara, yang kekinian. Jangan memperlakukan orang itu dengan perlakuan di masa yang lalunya. Jangan menjustis orang itu, ya, menghukumi orang dengan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalunya. Ya, boleh jadi kalaupun dia orang yang dahulunya ahli maksiat, ahli bertaubat, boleh jadi ia telah menangis di malam hari, ia telah bersujud di malam hari, ia telah menghadapkan dirinya ke Allah di malam hari di saat orang lain tidak tahu. Boleh jadi ia adalah menjadi hamba yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kita. Ya, oleh karena itu seperti perlakuan si A tadi terhadap si B, maka sebaiknya kita memperlakukan sahabat kita, teman kita yang lama, atau siapapun yang pernah berjumpa dengan kita di masa lalu, jangan kemudian memperlakukannya dengan sama di masa-masa yang lalu. Maka perlakukan mereka dengan suasana kehangatan di masa yang sekarang. Sekali lagi ya, setiap orang mempunyai kehidupan yang berlatar belakang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai pengalaman kehidupan yang berbeda-beda, maka berhati-hatilah saat kita memperlakukan teman, memperlakukan sahabat, memperlakukan siapapun saat kita berjumpa dengan mereka. Ya, kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang yang kita hormati, kita muliakan. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadikan mereka seperti kita memandang ia di masa yang lalu. Demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bertambah wawasan, menjadi orang-orang yang selalu bertambah ilmu, bertambah amal soleh, bertambah kebaikan, dan bertambah berkah insya Allah. Tiada hari melainkan selalu berusaha lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, agar kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian saya akhiri inspirasi pagi ini. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.